Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadinugro di channel YouTube Sen kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 jenis perusahaan yang seringkali restitusi PPN. Check this out. Oke, jadi yang pertama, jenis perusahaan yang seringkali restitusi PPN adalah perusahaan ekspor. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, ekspor itu PPN-nya adalah 0% dan dia mendapatkan yang namanya pajak masukan, alias PPN-PPN yang dia dapatkan ketika dia beli. Sehingga itu disebut dengan PPN masukan. Apa yang terjadi ketika PPN masukan itu lebih besar dibandingkan PPN keluaran, atau ketika PPN keluarannya itu adalah 0%, seperti ekspor tadi? Yang terjadi adalah PPN masukan kita akan meningkat. Ketika PPN masukan kita meningkat, PPN keluaran kita itu 0% terus, artinya setiap tahun atau setiap bulan kita boleh melakukan yang namanya restitusi, alias proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kita atau restitusi PPN. Nah, itu bisa dilakukan setiap bulan ketika kita eksportir. Sehingga Sobat Atax, jangan ragu ketika kita mempunyai usaha yang memang itu ekspor, silahkan juga berkonsultasi dengan kami untuk bisa mendapatkan treatment perlakuan perpajakan yang memang sesuai dengan ketentuan, bisa melakukan restitusi PPN setiap bulan. Yang kedua adalah perusahaan yang mensuplai atau memasukkan barang atau jasanya itu ke pemungut PPN. Artinya dia itu supply ke pemerintah, ke bendaharawan pemerintah, ke RSUD, ke BUMN, maupun ke dinas-dinas sosial, dinas-dinas pemerintah yang terkait. Sehingga PPN-nya itu sudah dipungut sama mereka. Nah, ketika PPN keluaran kita atau PPN penjualan kita itu sudah dipungut sama mereka, berarti tinggal yang namanya PPN masukan, alias PPN pembelian kita. Nah, PPN pembelian kita ini pada akhirnya juga kita bisa melakukan restitusi, alias proses pengembalian. Nah, jangan ragu ketika Anda melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan pemerintah, yang dimana PPN-nya sudah dipungut sama mereka. Nah, kita nanti tinggal akhir tahun kita bisa melakukan restitusi PPN di kantor pajak. Yang ketiga adalah jenis perusahaan yang mensuplai atau memasukkan barang dan jasanya itu ke kawasan-kawasan berikat. Nah, kawasan berikat ataupun kawasan ekonomi khusus biasanya itu adalah jenis-jenis kawasan di mana diberikan fasilitas tertentu oleh pemerintah, yaitu tidak dipungut PPN. Sehingga ketika para supplier dari perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan berikat tersebut mengeluarkan PPN, sehingga PPN-nya harus mempunyai kode 070 alias tidak dipungut. Nah, ketika kita sering berhubungan atau sering bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan berikat, otomatis PPN kita adalah tidak dipungut. Akibatnya PPN pembelian atau PPN masukan kita ini akan menumpuk. Nah, di titik itulah kita akan yang namanya melakukan restitusi atau melakukan pengembalian pajak PPN dari pemerintah kepada perusahaan kita. Nah, sebenarnya syarat restitusi ini cukup mudah dan sekarang prosesnya juga cukup cepat. Tidak ada yang namanya potongan ataupun tidak ada yang namanya biaya-biaya yang terselubung yang mungkin harus kita bayarkan kepada oknum-oknum tertentu. Harusnya sih tidak ada. Nah, memang saran saya ketika kita mempunyai perusahaan yang akan cukup sering restitusi seperti itu tadi, perusahaan ekspor, perusahaan yang berhubungan dengan kawasan berikat, dan perusahaan yang berhubungan dengan pemotong seperti plat merah. Nah, pembukuannya itu juga harus benar-benar rapi, sehingga pendapatan dan juga beban kita maupun juga neraca laba rugi kita, bahkan sampai ke buku besar dan general ledger kita, itu benar-benar menampilkan transaksi dan kegiatan aktivitas perusahaan yang sebenarnya. Sehingga kita nantinya ketika ada pemeriksaan, ketika nanti kita terjadi proses audit sama kantor pajak, kita tidak lagi bingung atau kita tidak lagi terkena denda karena ada beberapa yang nggak dilaporkan dan lain-lain. Sehingga memang kalau memang pembukuan kita udah clear, kita dapat restitusi juga harusnya dengan lebih cepat. Dan jangan lupa ketika kita ekspor, kita ada yang namanya pengembalian pendahuluan. Apa itu pengembalian pendahuluan? Pengembalian pendahuluan adalah proses di mana kita dapat mendapatkan hasil restitusi kita itu lebih cepat karena
kurang lebih 30 hari semenjak kita mengajukan itu sudah cair harusnya. Kemana cairnya? Ya ke rekening perusahaan kita. Nanti proses audit atau proses pemeriksaan akan dilanjutkan belakangan. Jadi berbeda dengan proses pemeriksaan yang pada umumnya yaitu pemeriksaan dulu baru restitusinya cair. Yang ini adalah restitusinya cair baru pemeriksaan di belakang. Nah, gimana teman-teman? Cukup simpel ya untuk bisa mempelajari jenis-jenis perusahaan apa yang nantinya akan restitusi di akhir tahun atau di akhir periode tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman juga mendapatkan satu pemahaman yang lebih dalam. Semoga video ini juga dapat membantu banyak orang-orang di luar sana. Jangan lupa untuk bisa membantu kami untuk bisa terus berkembang dan juga memberkati banyak orang dengan cara like, comment, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti atau memfollow Instagram kami di Atax Indonesia. Dapatkan info-info yang menarik seputar peraturan perpajakan setiap harinya secara gratis. Terima kasih, bayar pajak, makan enak, tidur nyenyak, dan juga ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.